Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa untuk menambah barokah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran mulai, mohon dikondisikan tempat duduknya. Kalau ada sampah atau ada sesuatu yang belum rapi mejanya bisa diatur, bisa dibersihkan. Karena sekolah kita sekolah Duyata ya, sekolah sehat, jadi harus tetap memperhatikan lingkungan setempat. Baik, sudah bersih? Sudah, Pak. Oke, terima kasih yang piket hari ini. Penghargaan yang tinggi buat kalian yang telah melaksanakan tugasnya seperti biasanya. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Kalau sudah hadir semua, maka Bapak akan absennya berarti hari ini hari apa ya? Senin. Senin kelas 10 hadir semua. Oke. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita bakar dulu semangat kita ya dengan tepuk Semangat. semangat. Iya. Nah, boleh, silahkan bisa berdiri. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Semangat ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, kalian begitu antusias sekali. Bapak sangat berbahagia pada hari ini kalian dengan semangat yang luar biasa. Baik, pembelajaran kita hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Masih pada pertemuan ketiga, yaitu tentang kejayaan intelektual ulama Daulah Abbasiyah. Fokusnya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ulama-ulama di bidang fikih dan hadis, ya. Mohon maaf, bidang fikih dan tafsir. Baik, bisa dilihat di papan tulis. Namun sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, baik, Bapak akan refleksi atau sepsis mengingatkan pelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar tentang ulama-ulama hadis. Tentu kalian sudah tahu ada berapa ulama hadis yang terkenal yang sudah kita pelajari kemarin. Ada 6, Pak. Ya, silakan Fania, ada berapa? Ada 6. Ada 6. Coba sebutkan salah satu atau Salah satunya ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya, salah satunya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Berikan aplaus yang meriah. Berikutnya, siapa yang masih ingat tentang bahwa ada dua ulama hadis yang masyhur terkenal dengan
dua kitab yang sahih atau sahihain. Nama lain daripada kitab sahihain itu siapa yang masih ingat? Siapa? Ya, silakan Habibah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih artinya yang disepakati kesohihannya. Kalau ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sudah pasti sahih. Kalau sahih berarti dia pasti benar dan dia paling tinggi derajat hadisnya sahih. Baik, adapun pembacaan kita hari ini yaitu tentang ulama fikih dan tafsir. Bisa dilihat tujuan pembelajaran anak-anak semua, bisa dilihat di papan. Pertama, mohon izin. Nah, pertama kalian peserta didik dapat memahami biografi para ulama fikih dan tafsir Daulah Abbasiyah dengan rinci dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan tokoh ulama ahli bidang fikih, ahli bidang tafsir dengan berurutan dan benar tentunya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perkembangan ilmu fikih dan tafsir Daulah Abbasiyah. Yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat kurikulum kita. Nah ini yang membuat kurikulum kita dengan media digital ataupun manual Daulah Abbasiyah. Ya. Baik. Ini peta konsep yang kita akan lalui. Pertama dari ulama fikih dan ulama tafsir. Ulama hadis alhamdulillah sudah selesai kemarin. Baik, tidak lanjut tidak lama-lama gitu ya. Kita langsung saja membagi kelompok. Bapak ingin hari ini kelas ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ahli fikih dan ahli tafsir. Mudah-mudahan kelompok ini bukan sekedar kelompok tapi jadi doa. Amin. Kalian sebagai ulama intelektual zamannya nanti paham fikih, betul-betul paham mendetail gitu ya. Kemudian begitu juga kalian, begitu namanya adalah kelompok tafsir, bukan sekedar menghafal Quran tapi bisa menafsirkan Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya ya. Dan tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi kalian akan menjadi orang terbaik nanti di zamannya. Oke, silakan. Hari ini kita bagi ya kelompoknya. Pakai biasa, pakai spin. Silakan. Oke, kita lihat kelompok 1 akan maju pertama tentang ulama tafsir. Ya. Kelompok 1 akan mendapatkan pembahasan tentang ulama tafsir. Sedangkan kelompok 2 pasti akan membahas tentang ulama fikih. Silakan. Setelah kita bagi kelompok, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Mohon izin nanti dirapikan ya, kelompok 1, 2. Silakan diatur. Nah, jadi berhubung kelompok kita mendapatkan untuk tugas mempresentasikan tentang ulama ahli fikih, jadi saya akan memilih 4 orang untuk bisa mempresentasikan tentang ulama ahli fikih. Yang pertama saya akan memilih Mahes untuk bisa mempresentasikan tentang Imam Abu Hanifah. Kedua, saya memilih Khairunisa untuk bisa mempresentasikan tentang Imam Malik bin Anas. Ketiga, saya memilih dia untuk bisa mempresentasikan tentang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan terakhir, saya memilih Nabila untuk bisa mempresentasikan tentang Imam Ahmad Ibnu Hambali. Sekian. Mari kita simak presentasi dari kelompok 1 terkait ulama-ulama fikih atau 4 ulama mazhab ya yang ahli dalam fikih. Silakan kelompok 1 untuk mulai. Saya sambil observasi ya, sambil nilai kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheswari Ranunti Aryan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit bin Zuta dikenal sebagai Abu Hanifah. Lahir di Kulfa, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699
Masehi dan wafat di Baghdad, Irak 150 Hijriah atau 768 Masehi sebagai pendiri mazhab Hanafi. Karya-karya Hanafi diantaranya yaitu karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi diantaranya Fiqih Akbar, Al-Alim, Wal-Mu'tam dan Musnad Fiqih Akbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, ijtihad, ijma' dan urf. Berikutnya. Berikutnya. Dosa. Bapak, ini tes mana? Dia masih. Imam Malik bin Anas, nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik, dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah, 93 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Al-Muwatta berisi 1720 hadis, pilihan serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama hadis yang membahas tentang ilmu dan hukum agama Islam. Kitab ini ditulis atas anjuran Khalifah Al-Mansur Al-Usul As-Saudi, Risalah Fil-Aqdiyah, Risalah Fil-Aqdiyah. Yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Dilahirkan di Gaza, Palestina pada 150 Hijriah atau 767 Masehi. Hidup pada masa Khalifah Ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari Daulah Abbasiyah. Di antara karya monumental adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih dan kitab Al-Um yang berisi masa fikihnya yang baru. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hambal lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Dan pada usianya yang 15 tahun, ia sudah mampu menghafal Al-Quran. Dia juga dikenal sebagai orang yang paling indah tulisannya. Nah, salah satu karya Imam Hambali adalah Kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis. Az-Zuhud, Fadil Ahlil Bait, Jawabatul Quran, Al-Imam, Al-Rad, Al-Jamiyah, Al-Ishribah, dan Al-Faraid. Ya, berikan aplaus yang meriah. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang ulama fikih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Silakan yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Silakan Fitria. apa sih arti maksud mazhab itu? Siapa yang bisa menjawab dari kelompok 2? Saya. Ya, silakan Nabila. Mazhab adalah suatu metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Apakah sudah dimengerti Fitria? Saya mengerti. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Silakan, Laili. Imam mazhab itu apa? Siapa yang mungkin ingin menjawab? Saya. Silakan, Muda. Imam mazhab adalah orang yang diikuti atau dijadikan pemimpin karena kesimpulan yang diambil dan dilaksanakannya telah mengikuti ketentuan ilmu fikih. Oke, sudah terjawab ya. Jadi tadi kelompok 2 menanyakan 2 hal. Pertama, apa itu mazhab? Yang kedua, apa itu imam mazhab? Oke, sudah dijawab oleh kelompok 1 dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok. Berikutnya kita saksikan dari kita simak untuk kelompok 2 akan mempresentasikan ulama-ulama yang ahli dalam bidang tafsir. Silakan kelompok 2 bisa
presentasi ke depan. Sudah ditentukan temannya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Baik, berhubung kita mendapatkan ulama-ulama ahli tafsir, saya memilih 2 orang untuk mempresentasikan. Yang pertama Imam At-Tabari dan yang kedua Ibnu Katsir. Imam At-Tabari lahir di daerah Amol, Tabaristan sebelah selatan Laut Kaspar pada tahun 838 Masehi. Wafat pada hari Senin 27 Syawal 310 Hijriah bertepatan dengan 17 Februari 923 Masehi dalam usia 85 tahun. Adapun karya-karyanya, At-Tabari banyak menulis kitab berkaitan dengan berbagai bidang ilmu, seperti ilmu tafsir, ilmu sejarah, hadis, hukum, teologi, etika, dan lain-lain. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, sejarah para rasul dan raja, atau lebih dikenal dengan sebagai Tarikh At-Tabari. Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915 dan terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan berbagai peristiwa dalam sejarah Arab dan Mesir. Ya, silakan. Berikutnya ulama ahli tafsir yang kedua. Kemudian saya akan menjelaskan ulama ahli tafsir Ibnu Katsir. Nama lengkapnya adalah Imaluddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi, dilahirkan di Mijkal, sebuah tempat di kota Basrah pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi. Ibnu Katsir hilang penglihatan di akhir hayatnya dan wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Salah satu karyanya adalah pertama Tafsir Al-Quran, kitab tafsir dengan riwayat Al-Bidayah wa Nihayah, terdiri dari 14 jilid berisi kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, sirah nabawiyah, sejarah Islam. Yang ketiga At-Tabmil fi Ma'rifatis Irqat wa Du'afa wal Majahil. Yang keempat Jami Al-Masanid. Yang kelima Tabaqat Asy-Syafi'iyah, berisi biografi Imam Asy-Syafi'i. Yang keenam Sirah Nabawiyah, berisi sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, berikan aplaus yang meriah. Akan membawa manusia pada kemajuan. Untuk itu diperlukan kesungguhan dan kerja keras untuk menuntut ilmu, mengembangkan, kemudian mengamalkannya demi kemaslahatan umat, khususnya umat Islam. Jika umat Islam maju, maka umat Islam akan diperhitungkan oleh umat lain dan terhormat di mata dunia. Kemajuan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah menyadarkan umat Islam saat ini akan ketertinggalannya dari umat lain. Maka mulailah dari diri kita untuk memanfaatkan dan mengembangkan karya yang dihasilkan pada masa Daulah Abbasiyah. Ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan terkait ulama-ulama yang ahli dalam tafsir. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Berikutnya, sebelum kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, kita dengarkan kisah inspiratif yang akan dibaca oleh Ananda Nabila tentang ayahnya Imam Syafi'i dalam meraih atau dalam mencari rezeki yang halal. Mari kita dengarkan sama-sama. Silakan Nabila. Oke teman-teman, mari kita simak kisah inspiratif tentang ayah Imam Syafi'i yang mencari rezeki
rezeki yang halal. Nah, seorang pemuda bernama Idris berjalan menyusuri sungai. Tiba-tiba ia melihat buah delima yang hanyut terbawa air. Ia mengambil buah itu dan tanpa pikir panjang langsung memakannya. Ketika Idris sudah menghabiskan setengah buah delima itu, baru terpikir olehnya, apakah yang dimakannya itu sudah halal? Buah delima yang dimakannya itu bukan miliknya. Idris pun berhenti memakannya. Ia kemudian berjalan ke arah yang berlawanan dengan aliran sungai, mencari di mana ada pohon delima. Sampailah ia di bawah pohon delima yang lebat buahnya, persis di pinggir sungai. Ia yakin buah yang ia makannya jatuh dari pohon ini. Nah, Idris lantas mencari tahu siapakah pemilik pohon delima itu, dan bertemulah dia dengan sang pemilik, yaitu seorang laki setengah bayi. Saya telah memakan buah delima Anda. Apakah ini halal buat saya? Apakah Anda mengikhlaskannya untuk saya? Kata Idris. Orang tua itu terdiam sebentar, lalu menatap tajam. Tidak semudah itu. Kamu harus bekerja keras menjaga dan membersihkan kebun saya selama sebulan tanpa gaji, katanya kepada Idris. Demi memelihara perutnya dari makanan yang tidak halal, Idris pun langsung mengiyakannya. Sebulan berlalu begitu saja. Idris kemudian menemui pemilik kebun. Tuan, saya sudah menjaga dan membersihkan kebun Anda selama sebulan. Apakah Tuan sudah menghalalkan delima yang sudah saya makan? Tidak bisa. Ada satu syarat lagi, dan kamu harus menikahi putri saya, seorang gadis buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Idris terdiam. Tapi dia harus memenuhi persyaratan itu. Idris pun dinikahkan dengan gadis yang disebutkan. Pemilik menikahkan sendiri anak gadisnya dengan disaksikan beberapa orang. Setelah akad nikah berlangsung, tuan pemilik kebun memerintahkan Idris untuk menemui putrinya di kamarnya. Ternyata bukan gadis buta, tuli, bisu, dan lumpuh yang ia temui, namun seorang gadis cantik jelita yang nyaris sempurna. Namanya Ruqayyah. Sang pemilik kebun tidak rela melepas Idris begitu saja. Seorang pemuda yang jujur dan menjaga diri dan makanannya yang tidak halal. Idris sebagai menantu yang kelak memberinya cucu bernama Syafi'i, seorang ulama besar, guru, dan panutan bagi jutaan kaum muslimin di dunia. Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita evaluasi ya dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kita pakai quizzes ya atau quizzes. Kalian silakan dibuka HP-nya, kemudian klik di browsernya join myquizzes.com. Kata sandinya atau passwordnya itu ada kode 019048. Sudah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah mulai? Ya, silakan dijawab soal-soalnya. Baik, evaluasi sudah kita laksanakan sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan tadi. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Silakan, dia. Silakan, dia bisa bantu simpulkan atau berikan refleksinya. Silakan.
Alhamdulillah dengan pembelajaran kali ini saya dapat memahami tentang mazhab-mazhab imam tafsir ulama fikih. Ya. Di kanan belas yang mulia. Silakan yang berikutnya yang membantu merefleksi atau yang ingin memberikan tanggapannya terkait atau kesimpulannya terhadap pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan belajarnya kali ini saya bisa tahu mazhab itu apa yang awalnya saya tidak tahu, sekarang saya jadi tahu. Ya, baik. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya semangat para ilmuwan, para ulama yang kita telah bahas dari awal tadi, mudah-mudahan itu mewujudkan menjadi inspirasi buat kita, kemudian bisa kita aplikasikan di kehidupan kita bermasyarakat, bernegara dan beragama. Ya, mudah-mudahan tadi sudah dibagi kelompok imam mazhab, kemudian ulama yang ahli dalam tafsir. Mudah-mudahan kalian bukan sekedar bermain peran, namun kalian benar-benar menjiwai dan bisa mengambil ibrah, bisa mengikuti semangat para ulama yang telah kita bahas tadi. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah untuk pembahasan kita bab 1 ini atau semester 1 ini sudah selesai. Insyaallah sampai jumpa di semester 2, di semester genap. Terima kasih. Kita aplaus dulu biar semangat. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin. Ihtiraman, tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.